Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah alladzi ja'alan nasi fi karamatil makhluk, wa huwa alladzi ja'alan nas fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, pada kesempatan yang betul-betul berharga ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk mendapati Ramadan di tahun ini, dan ini menjadi anugerah terbesar bagi kita umat Islam. Maka selayaknya senantiasa kita syukuri apa yang Allah curahkan dengan segala kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita. Sekurang-kurangnya bersyukur kita dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mendawamkan rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah akan tambahkan kenikmatannya kepada kita, nikmat dalam bentuk apapun. Dan tentunya harapan tertinggi dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah akan golongkan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Sholawat dan salam ya Allah mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada tuntunan kita, panutan kita, tauladan kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan status beliau sebagai khatamul anbiya, akhir daripada nabi, dari segala nabi yang Allah ciptakan. Maka sudah selayaknya kita menyanjung beliau, kita memuliakan beliau dengan satu harapan, beliau akan berikan syafaat dan pengakuannya kepada kita. Beliau berikan pertolongannya terkhusus fi yaumil mahsyar nanti. Dan kita juga berharap beliau mengakui kita dijadikan sebagai hambanya, karena kita tahu saat sakaratul maut saja apa yang Rasulullah pikirkan. Bukan beliau sendiri yang beliau pikirkan, bukan keluarga, anak istri beliau yang beliau pikirkan, tidak. Tetapi aina ummati, aina ummati, aina ummati, umatnya yang lebih diutamakan. Betapa mulianya Rasulullah sebagai tauladan kita. Maka dengan kita bersolawat, mudah-mudahan Allah berikan segala apa yang kita inginkan. Bersama-sama kita bersolawat teruntuk kepada Rasulullah, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Kita berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan tahun ini, kesempatan minggu-minggu awal di bulan suci Ramadan ini, tidak ada salahnya dan tidak ada buruknya ketika kita mencoba mengkaji betapa pentingnya yang kesempatan yang Allah berikan, betapa hebatnya anugerah yang Allah berikan, sehingga dengan segala anugerah tersebut kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bicara tentang bertemunya Ramadan bagi umat Islam menjadi sebuah keistimewaan yang sangat besar. Kenapa? Karena bulan Ramadan merupakan salah satu wadah untuk membentuk citra diri kita, menyadarkan diri kita, memahamkan kepada diri kita bagaimana menjadi insan-insan yang kamil, insan yang selalu sadar diri, insan yang selalu berusaha memahami diri. Kita sama-sama tahu tidak ada tujuan hidup kecuali sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali hanya dengan satu persyaratan, yaitu supaya kita beribadah kepada Beliau. Allah tak butuh dengan ibadah kita.
kita yang butuh beribadah kepada Allah. Allah tak akan rugi saat kita tak beribadah, tetapi kita rugi saat kita tak mau beribadah kepada Allah. Karena kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan membentuk kita untuk menjadi hamba-hamba yang sadar diri. Amin. Allahumma. Mumpung masih di awal-awal di bulan suci Ramadan ini, ada baiknya sedikit kita mengulas di waktu yang sangat singkat ini, apa sih sebenarnya Ramadan, apa sih sebenarnya keistimewaan di bulan suci Ramadan. Dan ini yang akan kami sampaikan kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada. Ramadan dari segi lafaz, dari segi makna, dari segi kata, bisa kita mengkaji sedikit. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf, yang masing-masing huruf di dalamnya penuh dengan makna, di dalamnya penuh dengan arti, yang dengan 5 huruf itu saja ketika kita paham, insya Allah jalan hidup kita akan lebih baik, tujuan hidup kita akan lebih mudah tercapai. 1 huruf pertama dari Ramadan itu ternyata ada huruf Ra, yang maknanya adalah rahmat. Seperti yang kita tahu, 1 bulan puasa Ramadan dilaksanakan, ternyata ada, bisa kita memilahnya menjadi 3 bagian diantaranya. 10 Ramadan yang pertama itu adalah rahmat, 10 Ramadan yang kedua itu adalah maghfirah, dan 10 Ramadan yang ketiga adalah terbebasnya makhluk, terbebasnya umat Islam dari api neraka. Maka Ramadan huruf pertama Ra bermakna rahmah, yang artinya bagi kita umat Islam selayaknya pembentukan untuk membiasakan diri, untuk menebar, untuk menyampaikan betapa pentingnya kasih sayang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka jangan berhenti untuk mendahului menebar kasih sayang. Jangan pernah merasa lelah untuk menebar kerahmatan, karena kita tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Maka pastikan ketika kita memang betul-betul kafah dalam memeluk Islam, rahmat di seluruh alam harus kita tebarkan. Karena dengan seperti ini kita bisa dikatakan melanjutkan warisan-warisan ilmu para ulama-ulama terdahulu dalam rangka menyampaikan Islam. Huruf yang kedua adalah mim, yang artinya adalah maghfirah, ampunan. Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan keleluasaan, Allah memberikan kelonggaran, bahkan Allah mengobral segala apa yang kita inginkan. Termasuk di situ adalah ampunan-ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang mau mengabdikan diri kepadanya. Maka pastikan bulan suci Ramadan yang kita tempuh dan kita rasakan di tahun ini, ada ampunan Allah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mendapatkan ampunan Allah itu tak sulit. Cukup bagi kita laksanakan semua perintah dengan penuh keikhlasan. Jangan pernah berharap apapun kecuali ridha Allah. Insya Allah ampunan akan dapat kita raih dalam kehidupan kita. Bicara tentang ampunan ini, Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran. Allah sudah janjikan dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW betapa pentingnya maghfirah, betapa pentingnya ampunan atau permaafan untuk kita tebar dalam kehidupan sehari-hari. Satu dalil yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penguat, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan bulan suci Ramadan ini, atau barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, imanan dengan penuh keyakinan, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan betul-betul ibadah hanya dilakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka janji Allah terhadap mereka ghufirallahu, akan diampuni oleh. Apa yang akan diampuni? Dan min dzambika, dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa hebatnya, betapa murahnya Allah kepada hambanya. Hanya dengan kita melaksanakan semua perintah, Allah janjikan dosa-dosa kita yang telah lalu terampuni. Hanya saja dengan syarat yang harus kita tegaskan, jalani semuanya hanya karena Allah, jalani semuanya hanya karena Allah, tidak karena yang lain, tidak karena makhluk. Berikutnya huruf yang ketiga yaitu doman. Doman ini bermakna apa?
keamanan. Bulan suci Ramadan mendidik kita untuk menebar rasa aman, untuk menciptakan suasana aman, untuk menciptakan suasana nyaman dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita mengaku Islam kita sudah kafah ketika orang tak nyaman saat berada di sekitar kita. Keburukan tertinggi bagi umat Islam adalah ketika keberadaannya membuat orang lain tak nyaman. Seburuk-buruk manusia adalah ketika keberadaannya tak pernah dinantikan oleh orang lain. Maka jangan pernah ada hal ini dalam kehidupan kita. Aman akan membuat kita nyaman. Maka pastikan ajaran Allah, didikan yang Allah berikan melalui Rasulullah untuk menciptakan suasana aman kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pembentukan di bulan suci Ramadan ini. Karena setiap amal baik di bulan suci Ramadan itu akan berlipat ganda nilai pahalanya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf alif yang bermakna apa di sana? Aminah. Aminah di sini yang dimaksud apa? Kepercayaan. Dalam kehidupan kita tidak akan punya makna ketika diri kita tak pernah ada nilai kepercayaan dari orang lain. Sebaik-baik kita adalah ketika kita dipercaya oleh orang lain dan mampu menjaga kepercayaan tersebut. Kita hidup itu diamanai oleh Allah. Apapun yang ada dalam diri kita itu amanah dan itu titipan Allah. Maka pastikan bulan suci Ramadan membuat kita sadar bahwasanya segala titipan akan diambil oleh Allah pada saatnya nanti. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki. Itu hanya titipan Allah. Sadarkan diri kita melalui Ramadan tahun ini. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf nun, ni'matun, yaitu kenikmatan. Puncak dari semuanya rahmat, maghfirah, dhamamah, kemudian aminah itu ada di dalam huruf yang terakhir yaitu ni'matun. Kalau 4 huruf yang di awal semuanya sudah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, maka di akhir kita akan menemukan kenikmatan. Untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu butuh proses. Kenikmatan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan proses. Maka laluilah proses demi proses tersebut, huruf pertama sampai dengan huruf keempat dengan penuh keikhlasan jalani, maka akan ada kenikmatan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita pahami ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya kenikmatan itu menjadi salah satu tujuan hidup manusia. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka terima, tidak ada yang mereka cari kecuali kenikmatan. Kenikmatan dalam bentuk apapun, apakah kenikmatan duniawi atau juga kenikmatan ukhrawi. Bagi kita yang terpenting ketika harus berkaitan dengan kenikmatan duniawi, ciptakan, biasakan untuk mendahului, untuk menciptakan kenikmatan, untuk mendapatkan dan menebarkan kenikmatan. Ketika kenikmatan ukhrawi yang kita inginkan, berarti saat itu kita berhadapan dengan Allah. Pastikan kita tergolong orang-orang yang pandai mengambil dan mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini membimbing kita, mendidik kita untuk betul-betul menjadi insan yang kamil. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul membimbing dan mendidik kita, mengarahkan diri kita untuk menjadi muslim-muslim yang sejati, mukmin-mukmin yang sejati. Jalankanlah Ramadan ini dengan penuh keimanan supaya Allah berikan ampunan kepada kita. Karena kita tahu bicara tentang puasa Ramadan, 3 kategori yang bisa kita lihat dari orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Ada di sana tahapan pertama yaitu saumun awam, puasanya orang-orang awam. Seperti apa puasanya orang-orang awam ini? Ada begitu banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Banyak orang melaksanakan puasa seperti yang kita ketahui, banyak orang berpuasa tetapi sia-sia dan kesiaan yang mereka dapatkan. Maka berharaplah puasa yang kita lakukan ini betul-betul memiliki hasil. Kita sudah sama-sama tahu ada satu dalil yang mengatakan yang seharusnya ini kita jauhi bersama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash.
Banyak orang melaksanakan puasa, tetapi tidak ada yang mereka dapatkan setelah mereka berpuasa, kecuali rasa haus, wala atos dan rasa lapar. Apakah ini level kita berpuasa? Di mana letak keimanan kita kalau puasa kita hanya berada di level yang terendah, yaitu shaumun awan. Yang kedua, shaumun khos, puasanya orang-orang yang khusus. Mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang tidak pernah bermaksiat, tetapi kurang dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, bergantung diri kepada Allah. Jauh lebih baik mungkin daripada shaumun awam, tetapi selayaknya level kita juga bukan hanya di sebatas level yang kedua ini. Ada level yang harus kita temui bersama, yaitu level yang tertinggi, level yang ketiga, shaumun khasun bil khas, puasanya orang-orang khusus di atas orang-orang yang khusus. Seperti apa ketika kita ingin memaknai? Mereka berpuasa, mereka tak bermaksiat, tetapi mereka juga tidak berharap apa-apa dari yang mereka lakukan kecuali hanya satu, yaitu ridha Allah. Dan dalam kehidupannya mereka hanya bergantung kepada Allah. Allah menjadi tujuan satu-satunya. Dan inilah level tertinggi yang seharusnya ada dalam diri kita. Mudah-mudahan tahun ini puasa mendidik kita untuk mencapai derajat tertinggi, yaitu puasanya orang-orang khusus di atas orang-orang yang dikhususkan, sehingga kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan melalui didikan dan bimbingan puasa tahun ini. Barakallahu fi umarikum, hadana wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.